Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Design Your Hope yang merupakan buku yang membahas tentang prinsip dan langkah dalam menumbuhkan harapan dalam diri sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, jadi bagi rekan-rekan yang mungkin rasa saat ini harapannya kok kayaknya sering kandas dan kayaknya kesulitan ya untuk menumbuhkan harapan di dalam diri ataupun juga kesulitan untuk menumbuhkan harapan di orang lain. Nah, harapannya buku ini bisa membantu teman-teman atau bisa menambah insight bagi rekan-rekan untuk bisa membantu diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya agar kita bisa tetap bertahan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, menarik banget pembahasan di buku ini dan untuk itu yuk kita mulai bahas bukunya. Buku ini ditulis oleh Andrea Donata, seorang personal development coach dan juga professional trainer di Kubik Leadership, sebuah lembaga yang menjadi mitra pengembangan sumber daya manusia terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri dalam kepemimpinan dan pengembangan pribadi dan telah dipercaya oleh lebih dari 150 klien termasuk perusahaan Indonesia Fortune 100. Andra juga merupakan seorang mentor atau saat ini menjadi seorang mentor dalam program Tempa, sebuah inkubator bisnis bagi professional trainer dan juga training entrepreneur. Mungkin sampai sini rekan-rekan penasaran, buku ini tentang apa sih sebenarnya? Seperti judulnya yang teman-teman mungkin sudah bisa lihat di awal tadi ketika kita buka sesi review ini gitu loh. Buku ini adalah buku tentang harapan. Sebuah kata sederhana menurut saya ya, tapi sebuah kata yang tidak sesederhana yang kita kira. Karena kata harapan ini bisa membuat manusia itu bisa bertahan dari beratnya tekanan, besarnya tantangan, dan rumitnya berbagai problematika kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita pasti ada pressure, ada tekanan, kita merasa depresi. Nah, yang bisa kita membuat diri kita bertahan gitu, tetap bertahan dan berdiri teguh, bisa jadi adalah harapan di buku ini. Itu kenapa buku ini harapannya dapat membantu kita semua gitu ya, untuk menemukan alasan untuk bertahan. Alasan yang membuat kita semua memiliki harapan yang lebih baik agar sisa hidup kita tidak sia-sia. Karena kalau kita bilang ya hidup kan cuma sekali, jadi jangan sampai kita sia-sia menjalaninya. Masih di buku ini juga dibahas bahwa banyak fakta-fakta menarik gitu ya. Kita sering menemui tokoh-tokoh besar gitu yang di masa puncaknya atau di atas popularitasnya gitu ya ketika sedang naik justru meninggal gitu ya. Yang ironisnya beberapa di antaranya itu meninggal karena bunuh diri. Mereka mungkin punya semuanya. Mereka punya segalanya yang mereka butuhkan. Tapi ternyata satu hal yang tidak mereka miliki yang akhirnya membuat mereka bunuh diri, yaitu adalah mereka tidak memiliki harapan dalam dirinya. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena berbicara tentang harapan yang ada dalam diri kita masing-masing sebagai manusia, maka buku ini memang nggak cuma buku yang sebatas kita baca aja dan sekedar tahu. Tapi buku ini nanti akan mengajak kita semua untuk melihat dan melakukan refleksi terhadap diri kita lebih dalam lagi. Mencari berlian dalam diri kita yang lebih dalam dan kemudian mengeksplorasi gitu ya setiap peluang yang ada di depan kita. Karena kalau dalam menurut buku ini, dalam tubuh kita itu ada raksasa yang sedang tertidur dan mempunyai power yang luar biasa dan sedang menunggu untuk dibangunkan. Dan ketika raksasa ini dibangunkan, maka akan ada dorongan lebih dalam diri kita. Diri kita akan lebih bersemangat gitu ya dalam mencapai tujuan kita. Apa sih energi besar yang raksasa yang perlu dibangunkan ini? Raksasa itu bernama harapan. Secara umum, buku ini nanti akan terdiri dari 9 bagian besar. Yang kesemua bagian itu mengajak kita untuk lebih memahami apa itu harapan dan bagaimana menumbuhkan harapan di dalam diri kita. Nah, 5 bagian yang menurut saya menarik gitu ya, yang akan saya bahas pada review buku kali ini. Yang pertama itu ada di bagian ketiga, yaitu ada harapan untuk semua orang. Dan juga ada di bagian kelima, yaitu tentang bagaimana mengukur nilai harapan kita saat ini. Dan yang keenam ada goal directed thinking, bagian ketujuh ada pathway thinking, dan di bagian ke-8 akan dibahas tentang agency thinking. Nah, untuk pembahasan selengkapnya terkait masing-masing bagian itu, yuk kita simak saat lagi. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu di bagian ketiga. Di sini terkait adanya harapan untuk semua orang. Di bagian ini akan dibahas kondisi dan situasi di mana hidup kita yang nggak pernah lepas dari yang namanya masalah. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi gitu ya, dan keesokan harinya seperti itu terus-menerus, masalah itu akan selalu ada selagi kita hidup.
Masalah itu pasti mengiringi, nggak mungkin dia nggak mengiringi. Maka mempersiapkan diri kita untuk menyingkapi masalah menjadi penting, menjadi perlu untuk kita lakukan. Yang dimulai dengan memunculkan kesadaran baru yang membuat kita lebih berdaya di tengah permasalahan. Jadi ketika ada permasalahan datang ya, bagaimana kemudian kita memunculkan kesadaran, sehingga ketika ada masalah kita lebih berdaya dan bisa melakukan sesuatu. Kesadaran itu seperti contoh misalkan, kesadaran bahwa hidup itu adalah proses perpindahan dari satu masalah ke masalah lain. Ya, tadi itu seperti yang saya jelaskan gitu ya. Pagi ada masalah, ya siang bisa jadi ada masalah kan. Nggak mungkin kita adem ayem aja, pasti ada aja masalah. Maka hidup itu adalah proses perpindahan dari satu masalah ke masalah lainnya. Setelah itu ada juga kesadaran yang kedua, yaitu masalah itu hadir untuk membuat kita naik kelas. Karena ada masalah, kita pasti akan belajar. Kita akan improve sehingga akhirnya kita naik kelas, seperti itu. Kesadaran ketiga adalah masalah adalah guru terbaik untuk menghadapi masalah berikutnya. Ya, setelah kita menghadapi masalah, pasti kita belajar dan itu menjadi guru kita sehingga kita siap untuk menghadapi masalah-masalah selanjutnya. Dan di bagian keempat atau kesadaran keempat akan dibahas bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Tinggal kita mau memikirkan solusinya atau kita pasrah dan berhenti mencobanya. Setelah itu ada juga di bagian kelima. Di bagian kelima ini berbicara tentang mengukur nilai harapan kita saat ini. Di bagian kelima buku ini akan membahas tentang gimana sih caranya kita mengukur nilai harapan kita saat ini. Saat ini tuh sekarang nilai harapan kita atau skor harapan kita tuh berapa ya? Ini penting sebelum kita berusaha untuk meningkatkan level harapan kita gitu ya. Sebelum kita menumbuhkan harapan kita perlu tahu kan saat ini itu skor atau skala atau level harapan kita di mana. Sehingga kita tahu bagaimana diri kita saat ini dan apa yang perlu kita lakukan untuk kita kemudian improve atau menumbuhkan harapan kita lagi. Pengukuran nilai harapan ini menggunakan komponen goal, yaitu agensi dan pathway dari metode yang dikembangkan oleh Rick Snyder, yaitu Adult Trait Hope Skill yang telah digunakan oleh para periset harapan di seluruh dunia sejak tahun 1990. Jadi memang ini menggunakan metode yang sudah terbukti gitu ya, digunakan oleh banyak orang-orang yang juga meriset kaitannya tentang harapan. Jadi menggunakan komponen goal, agensi, dan juga pathway yang nanti juga akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Di bagian ke-6 kita bahas tentang goal directed thinking. Ini yang tadi saya bahas gitu ya, satu komponen dalam menumbuhkan harapan atau mengukur skala harapan tadi itu. Yang di bagian ini akan dibahas gimana menghidupkan tujuan kita, yang juga menjadi penentu tumbuhnya harapan dalam diri kita. Karena ketika kita tahu tujuan kita dengan jelas, ketika kita makin jelas tujuan apa yang mau kita capai, apa yang mau kita raih, bisa jadi harapan kita akan makin muncul. Dan begitu juga sebaliknya, makin kabur tujuan kita, maka harapan kita pun akan ya gitu-gitu aja atau bahkan justru makin menurun. Penulis di buku ini banyak menggunakan kata menghidupkan harapan gitu ya. Menghidupkan tujuan, bukan menciptakan atau menemukan tujuan. Karena ya untuk menghidupkan tujuan berarti sudah menemukan gitu ya. Sudah memilikinya. Jadi untuk bisa menemukan harapan juga harus sudah memiliki kan. Jadi makanya bahasanya adalah menghidupkan. Karena sebenarnya sudah ada dalam diri kita tujuan itu. Tinggal kita explore lagi, kita gali lagi, kita pahami lagi sehingga kita makin jelas memahaminya. Dan 8 tahapan memiliki tujuan akan ada proses rasionalisasi di benak kita yang akhirnya kita melakukan mengeksplorasi, pengalaman sebab akibat sehingga akhirnya kita menciptakan dan menemukan tujuan kita. Jadi akhirnya memang menghidupkan harapan itu berarti kita sudah menemukan dan juga sudah menciptakan tujuan itu. Maka penting bagi kita untuk menghidupkan dulu tujuan kita yang dibahas di bagian ini. Dan di bagian ketujuh ada namanya pathway thinking gitu ya. Di bagian ini akan dibahas tentang gimana caranya kita menggali dan mengantisipasi segala kemungkinan. Semakin banyak kemungkinan yang kita miliki untuk mencapai tujuan, maka harapan kita pun akan makin tinggi gitu. Dan gitu juga sebaliknya. Kalau dalam kita menjalani gitu ya, kita nggak dapat gambaran apa ya yang perlu kita lakukan atau kemungkinan-kemungkinan aja yang bisa kita raih atau lakukan untuk bisa mencapai tujuan, maka harapan kita pun akan makin menurun gitu. Makin kita nggak punya kemungkinan ya makin menurun harapannya. Maka penting bagi kita untuk terus explore kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita lakukan, apa langkah-langkah yang bisa kita ambil. Sehingga akhirnya harapan kita pun akan makin tumbuh dan membesar. Ketika kita ingin mencapai tujuan, kita pun harus bisa menciptakan alur jalan mana yang mau ditempuh.
Jangan cuma pengen capai tujuan tapi nggak tahu tujuannya mana, cara mencapainya gimana, bagaimana biar kita bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Maka kita harus bikin namanya alternatif-alternatif lain. Jadi untuk mencapai tujuan itu apa aja sih yang perlu kita lakukan gitu. Apa aja sih yang perlu kita explore sehingga kita bisa mencapai tujuan kita. Nah, proses ini yang disebut namanya pathway thinking atau kemampuan untuk menciptakan alur jalan yang akan ditempuh untuk bisa mencapai tujuan sehingga kita tidak mudah berhenti di tengah jalan. Makin jelas pathway atau jalur kita untuk mencapai tujuan, maka kita akan nggak mudah goyah. Karena kita makin firm, kita makin yakin bahwa kita bisa mencapai tujuan, harapan kita pun makin tinggi dan kita nggak mudah untuk menyerah di tengah jalan. Dan di bagian ke-8 dibahas tentang agency thinking. Di bagian ini akan dibahas tentang gimana caranya kita menumbuhkan motivasi yang kuat dalam diri kita untuk mencapai sebuah tujuan. Agensi ini kalau dibahas di buku ini adalah sebuah komponen motivasi dalam teori harapan yang berfungsi untuk meningkatkan motivasi diri sehingga akhirnya membentuk komitmen. Jadi kalau nggak ada motivasi ini ya akhirnya ya kita itu motivasinya rendah, komitmen kita pun nggak akan terbentuk dan harapan kita pun ya nggak bisa tumbuh gitu. Beberapa hal yang juga dibutuhkan untuk bisa menumbuhkan motivasi yang kuat di sini gitu ya. Makin motivasi kita kuat ya harapan kita akan makin kuat kan. Maka kita perlu memperhatikan gimana caranya untuk meningkatkan motivasi kita. Di bagian ini dibahas ada 5 caranya. Yang pertama adalah miliki alasan yang kuat atau strong why. Kita harus punya alasan yang kuat kenapa kita melakukan sesuatu gitu ya. Yang kedua, gali keuntungan dan kerugian dari setiap tindakan. Jadi kita explore keuntungannya apa, kalau melakukan ini kerugiannya apa. Yang ketiga, kita fokus pada kekuatan. Setiap orang itu punya kelemahan, tapi yang perlu kita lakukan untuk motivasi kita bisa meningkat adalah jangan fokus ke hal negatifnya, jangan fokus ke kelemahannya, tapi fokus pada kekuatan apa yang bisa kita miliki untuk mencapai tujuan kita. Yang keempat adalah bangun sistem dukungan. Ini juga penting gitu ya, untuk bisa memastikan motivasi kita terjaga. Kalau kita nggak membangun sistem dukungan ya, ketika kita ada masalah, kita akan cenderung memilih untuk mundur. Tapi ketika ada sistem dukungan, ketika kita memikirkan untuk mundur, sistem dukungan ini akan membuat kita termotivasi lagi untuk maju. Karena kita sudah membuat support system lah istilahnya ya. Bisa orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ataupun orang-orang yang penting bagi kita. Dan yang kelima adalah hargai setiap upaya. Dalam hal mencapai tujuan memang nggak semuanya akan berhasil. Tapi yang perlu kita lakukan adalah hargai setiap upaya kita dan jadikan pembelajaran untuk kita bisa terus improve mencapai tujuan kita. Karena kalau ini kita praktekkan kelima hal ini bisa jadi harapan kita pun akan terus tumbuh. Sehingga kita punya daya dorong atau bensin atau bahan bakar lah ya untuk mencapai setiap tujuan kita. Kesimpulannya adalah, secara umum buku ini pas dibaca oleh rekan-rekan yang saat ini sedang merasa kehilangan harapan gitu ya dalam dirinya sehingga kehilangan semangat untuk bergerak mencapai sesuatu. Jadi ngerasa bahwa ya kok kayaknya saya tidak termotivasi lagi, saya tidak bersemangat lagi, kayaknya harapan saya itu meredup gitu ya. Perlu tuh untuk baca buku ini. Atau buku ini juga pas dibaca oleh rekan-rekan yang sekedar ingin dapat insight, apa saja sih yang perlu saya lakukan untuk bisa terus konsisten mencapai tujuan walau ada di tengah hambatan, kesulitan dalam keseharian. Karena kalau mau mencapai tujuan itu nggak gampang, pasti ada aja tantangannya, ada aja kesulitannya. Gimana caranya biar kita bisa konsisten? Salah satunya adalah menjaga agar harapan kita terus tumbuh. Dan di buku ini akan dibahas banyak hal kaitannya dengan harapan itu. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bahas pada review buku kali ini. Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk baca bukunya, silahkan cari di toko-toko buku terdekat atau toko buku online terdekat. Tinggal browsing aja, nanti teman-teman akan dapat linknya ya. Dan moga-moga bermanfaat untuk bisa menumbuhkan harapan dalam diri sendiri maupun diri orang-orang di sekitar rekan-rekan semua. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan pada review buku kali ini. Sampai ketemu di review buku selanjutnya.